Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri Sari, NIM 19134024. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua materi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep perencanaan agregat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan agregat. Jadi, perencanaan agregat ini adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yaitu pada 3-8 bulan yang akan datang. Selanjutnya, konsep dasar perencanaan agregat. Yang pertama, menggabungkan sumber daya yang tepat ke dalam bentuk umum untuk menyeluruh. Yang kedua, merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang lebih luas. Yang ketiga, proses disagregasi dilakukan dengan menguraikan kembali perencanaan agregat ke dalam detail produk yang lebih banyak. Dan yang terakhir, hasil dari proses disagregasi ini dimasukkan ke jadwal produksi utama. Selanjutnya, proses perencanaan agregat. Proses perencanaan agregat ini yaitu proses yang efisien yang dirancang untuk menghasilkan optimal dengan biaya yang tepat dalam waktu terbaik. Yang pertama, eksekutif puncak. Yang kedua, manajer operasi. Yang ketiga, manajer operasi supervisor dan mandor. Selanjutnya, strategi perencanaan agregat. Ada 5 strategi perencanaan agregat. Yang pertama, menggunakan investasi untuk menyerap perubahan permintaan. Yang kedua, mengakomodir perubahan dengan merubah ukuran TK. Yang ketiga, menggunakan pekerja perlu waktu, libur, atau waktu kosong untuk menyerap perubahan. Yang keempat, menggunakan subkontraktor dan mempertahankan TK yang stabil. Dan yang terakhir, merubah harga atau faktor-faktor lain untuk mempengaruhi demand-nya. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem produksi tepat waktu just in time. Just in time ini adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, konsep dasar just in time, yaitu sistem produksi Toyota, suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan, pada waktu yang diperlukan, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, terdapat 4 konsep produk yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama, produk just in time adalah produksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi.
merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, yaitu tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya, guna mencapai 4 konsumen ini, maka diterapkan sistem dan metode sebagai berikut. Yang pertama, sistem Kanban. Untuk mempertahankan produksi just in time. Yang kedua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, meningkatkan waktu, menyiapkan untuk mengurangi waktu pesan produksi. Yang keempat, tata letak, proses, dan pekerjaan fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima, aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan moral. Jadi menggunakan moral tenaga kerja. Yang keenam, sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Baiklah, hanya itu penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.